Apakah konstituen PDIP menerima begitu saja tanpa pertimbangan, tanpa melihat masa lalu? Apakah pendukung Ahok menerima begitu saja? Saya kira tidak. Jadi saya kira resistensi ini akan terjadi di dalam kubu PDIP juga. Halo, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Peristiwa politik yang terjadi 1-2 hari ini ya. Kemarin kita baru saja menyaksikan deklarasi RK dan Suswono ya, yang akan menjadi kandidat atau bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta ya. RK dan Suswono ini didukung oleh 12 partai politik ya. Mereka menamakan diri dengan koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju gitu ya. Luar biasa sekali, PDIP ditinggal ya kemarin ya. Kemudian kejadian peristiwa politik yang kedua adalah disahkannya calon independen yaitu Dharma Pangrekun dan Kun Wardana Bioto ya. Jadi KPU sudah mensahkan sehingga paket ini pun sudah siap untuk melaju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian yang luar biasa ya. Peristiwa kemarin itu kita berpikir bahwa Anies Baswedan sudah tidak ada harapan, kemudian PDIP merana ya. Tapi kejadian atau peristiwa politik hari ini luar biasa ya. Putusan MK hari ini yang mengabulkan ya sebagian gugatan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Saya kira ini membawa angin segar ya buat PDIP dan Anies Baswedan ya. Jadi dalam putusan ini akhirnya PDIP bisa mengajukan calon sendiri. Nah, paket yang sudah disiapkan oleh PDIP adalah Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP yaitu Hendra Prihadi. Walaupun putusan MK membawakan angin segar buat PDIP dan Anies Baswedan, tapi saya kira memang angin segar ini hanya sebatas pada bisa mengajukan calon, bisa mendaftarkan di KPU, dan ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI Jakarta. Tapi untuk kemenangannya saya kira ini menjadi pertanyaan besar ya. Kenapa? Karena ada dua faktor yang membuat Anies Baswedan dan juga PDIP sulit untuk memenangkan pertarungan di Pilgub DKI Jakarta. Faktor yang pertama adalah kekuatan Anies Baswedan sudah terbelah. Anies Baswedan itu kita tahu bahwa di DKI Jakarta ini Anies Baswedan itu sangat beririsan kuat. Yang pertama dengan PKS, kemudian yang kedua adalah Partai Nasdem, dan yang ketiga adalah PKB. Tetapi konstelasi sekarang kan sudah berubah. PKS sudah mengajukan calonnya sendiri, kadernya sendiri yang akan menjadi wakil gubernur, berdampingan dengan Ridwan Kamil. Jadi PKS sudah berada di kubu koalisi Indonesia Maju Plus. Demikian juga Partai Nasdem, demikian juga PKB. Sehingga kekuatan Anies sudah terbelah gitu ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah apakah konstituen PDIP menerima begitu saja kehadiran Anies di PDIP, diusung oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Apakah konstituen PDIP menerima begitu saja tanpa pertimbangan, tanpa melihat masa lalu? Apakah pendukung Ahok menerima begitu saja? Saya kira tidak. Jadi saya kira resistensi ini akan terjadi di dalam kubu PDIP juga. Jadi menurut saya kekuatan Anies sudah melemah. Kekuatan PDIP pun sudah melemah. Jadi kalaupun putusan MK ini membawa angin segar buat PDIP dan Anies Baswedan, tapi ya menurut saya angin segar ini hanya sebatas pada bisa mengajukan calon, bisa berpartisipasi di Pilgub DKI Jakarta, tetapi untuk menuju kemenangan saya kira harapannya sangat tipis. Oke, mantap.